Kedengeran, Cai. Dengar. Terima kasih Kak Alfa yang telah menyambut kita. Shalom teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil waktu teduh sejenak di tempat kita masing-masing. Mari mengambil waktu teduh. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu, karena kami boleh berkumpul bersama dalam online meeting ini pada sore hari ini, Tuhan, untuk sama-sama beribadah dan bersekutu, dan mau berdoa bersama pada sore hari ini. Ya Tuhan, ya Tuhan, tolonglah kami untuk mendengarkan firman-Mu hari ini, lembutkanlah hati kami, dan tolonglah kami berdoa juga hari ini. Kami juga mengingat teman-teman kami yang belum join, kiranya Engkau yang memanggil dan menggerakkan mereka sehingga boleh bersama-sama beribadah dengan kami. Biarlah Engkau yang hadir dan menolong kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Halo teman-teman, aku sapa dulu ya sebelum kita mulai bernyanyi. Teman-teman pasti udah tahu lah ya tema kita hari ini, seperti yang sudah ada di layar. When I pray, I will pray for you. Artinya ketika aku berdoa, aku akan berdoa untukmu juga. Dan teman-teman udah tahu belum kalau hari ini kita akan saling berbagi cerita tentang kondisi persekutuan kita masing-masing selama pandemi, kemudian kita akan mendoakannya bersama juga nanti. Jadi nanti setelah Kak Debbie membagikan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama dulu di main room. Kemudian kita akan mendoakan beberapa pokok doa dari sharing teman-teman kita di breakout room nanti. Nah, di setiap breakout room nanti ada sekitar 3 PMK, nanti akan didoakan sekitar 30 menit. Dan teman-teman nggak usah khawatir, nanti ada pengurus yang akan memandu di breakout room. Dan setelah itu, teman-teman jangan langsung leave ya, kita mau menutup ibadah kita bersama-sama di main room, dan kita juga mau berfoto bersama nanti ya. Nah, suaraku masih jelas kan teman-teman sejauh ini? Masih, Cai. Ya, makasih ya Jeremy sudah menyapa dengan cepat. Berbicara tentang berdoa teman-teman, aku mau nanya nih, kira-kira apa sih yang sulit dari berdoa menurut teman-teman? Ada yang mau jawab nggak di chat? Atau Jeremy yang baru menjawab dari SMA 39, menurut Jeremy apa sih yang sulit dari berdoa? Ini, Cai. Ini Kak. Ngelawan rasa malas, Kak. Oh, thank Iya, you. untuk tetap konsisten. Oh, oke. Berarti mirip-mirip kayak aku sih. Kalau aku mau nanya satu lagi nih dari jemaat. Halo Nicholas dari kampusku. Menurut Niko apa sih yang sulit dari berdoa? Halo Kak, shalom. Kalau dari aku, kendala selama berdoa tuh paling ini ya kayak nemu waktu yang pas ya kan. Nah, terus juga kondisi hati juga sih Kak, gitu. Itu doang paling kalau dari aku Kak. Thank you Niko, jawabannya. Mudah-mudahan suara yang agak ribet ini nggak mengganggu ya. Aku berharap ada sesuatu yang ribet di sini. Nah, kalau aku pribadi, mirip-mirip Jeremy sama Niko sih. Yang sulit itu memiliki konsistensi dan sikap hati yang siap untuk berdoa. Aku sangat sadar bahwa aku seringkali berdoa dengan sembarangan saja. Satu buku mengutip kalimat Awet Tozer dari buku berjudul And He Dwell Among Us ditulis seperti ini, teman-teman. Kristus mengetahui hal-hal terburuk dalam diri kita, namun Ia jugalah yang paling mengasihi kita. Jika di masa lampau kita pernah berdoa dengan sembarangan, Allah tahu, Ia ada di sana. Ia mengerti setiap motif dan hati kita yang naif. Mari mengambil sikap berdoa dan mengakui dosa kita saat kita pernah datang kepada Allah dan berdoa dengan sembarangan ataupun berdoa dengan motif hati yang palsu. Mari kita merenungkannya dan berdoa.
Bagi teman-teman yang sudah selesai berdoa, mari menyanyikan bait 3 dan 5. Tuhan mengerti setiap motif dan hati kita yang palsu, namun Ia tetap mengundang kita untuk dekat kepadanya. Mari kita masuk dalam kesadaran bahwa Allah adalah pelindung, kita butuh perlindungan. Allah adalah penolong, sebab kita dalam kesesakan. Allah adalah kekuatan, dan kita adalah makhluk yang penakut. Mari kita masuk dalam kesadaran ini seperti kata pemazmur dalam Mazmur 46 ayat 11 sampai dengan 12. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sekarang, kita yang telah disambut oleh Allah dalam keragaman kita manusia-manusia lemah yang ingin berharap kepada Allah, mari kita naikkan puji dan sembah kita kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya to the Lamb. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Stand in the midst of the multitude of those every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your Lord. There are all words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will live
By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Yang kepada Kak Debbie. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkaulah Allah yang memiliki hidup kami, Allah yang telah menyelamatkan kami, dan hanya bagimulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Tuhan, kami mau menyerahkan waktu di mana kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kami sungguh dapat memahami, mengerti kebenaran firman-Mu, dan kiranya Tuhan juga yang boleh menolong, mempersiapkan hati kami melalui kebenaran firman-Mu, untuk kami pun dapat berdoa dan saling mendoakan di dalam persekutuan doa nantinya. Tuhan, kami menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi, hamba-Mu juga dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan, kiranya kuasa Allah yang sempurnalah yang menolong, mampukan hamba-Mu, untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan juga isi hati Tuhan, untuk boleh didengar oleh setiap kami secara khusus dalam ruangan virtual ini. Berkati setiap kami yang hadir, kiranya Tuhan yang boleh membuka hati dan pikiran kami, mengkonsentrasikannya hanya untuk mendengar dan juga menikmati kebenaran firman-Mu. Tolong juga setiap teman-teman kami yang mungkin belum dapat hadir, kiranya Tuhan juga yang boleh terus menolong dan juga memimpin mereka menikmati Engkau dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ke depan ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau sajalah ya Tuhan yang berbicara, dan kiranya Engkau boleh memakai hamba untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan juga menjadi mau-Mu untuk didengar oleh setiap kami. Kami menyerahkan waktu ke depan, menyerahkan setiap sinyal, menyerahkan setiap peralatan yang kami gunakan. Kiranya Tuhan yang karuniakan sinyal yang baik, dan peralatan yang kami gunakan juga dapat dipergunakan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu, di dalam Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Ya, aku akan share screen. Suaraku terdengar ya? Dengar, Kak. Aku nggak bisa share screen. Oh, bisa. Ya, tema yang diberikan pada hari ini adalah terkait dengan berdoa. Ya, when you pray, will you pray for me? Ya, teman-teman, apakah kalian suka menonton bola? Sebenarnya saya ini nggak terlalu suka nonton. Saya suka menonton bola hanya World Cup dan juga Euro gitu ya. Nah, dalam final Euro 2020 yang lalu, ya dilaksanakannya pada bulan Juli kemarin, gitu ya 2021 karena pandemi. Inggris sama Italia itu bertemu gitu ya. Nah, pemain Italia Marco Verratti pada waktu itu melakukan sundulan bola, ya meskipun bisa diblok gitu ya oleh kiper Inggris, namun pemain lain yaitu Leonardo Bonucci itu akhirnya dapat mengambil kesempatan untuk memasukkan bola ke gawang dan akhirnya menyamakan kedudukan. Padahal di set pertama sebenarnya Inggris sudah menang 1-0, tapi karena adanya kita bisa bilang kerjasama yang baik gitu ya antara pemain Italia, maka kita dapat melihat bagaimana Italia dapat menyamakan kedudukan dan pada akhirnya menang gitu ya melalui tendangan penalti. Bukan tendangan penalti, bukan tendangan penalti. Setelah itulah ya, saya lupa namanya. Ya,
teman-teman, saya nggak lagi pengen ngomongin tentang bola, tetapi ini menjadi sebuah ilustrasi yang menarik, ya. Saya selalu suka kalau nonton bola itu melihat bagaimana para pemain itu dapat dengan lincah bukan hanya memainkan bola, tetapi seperti memang sudah terlatih gitu ya, harus kirim bolanya ke siapa gitu ya. Lalu kemudian membawa bolanya itu seperti apa. Dan di dalam berbagai macam tim saya melihat kalau misalnya ada satu orang yang pengen menonjol sendiri, itu biasanya timnya tuh bakalan kalah gitu ya. Kalau misalnya ada satu orang yang pengen bawa itu bola sendirian gitu ya, tanpa mempedulikan teman-teman yang lain atau pengen ini sendiri lah ya, itu biasanya timnya itu biasanya kalah gitu ya. Tapi banyak tim-tim lain yang bisa mengoper bola itu kayaknya enak banget gitu ya. Dan itu biasanya pastinya disertai dengan latihan dan juga kerjasama yang baik. Nah, terkait dengan hal ini, ya teman-teman ketika menonton bola atau pertandingan sepak bola, ya kita melihat bagaimana untuk mencapai sebuah gol, ke-11 pemain itu harus bersatu saat bermain di lapangan. Jadi nggak bisa bermain sendiri-sendiri, nggak bisa menggiring bola tuh nggak bisa sendirian gitu ya. Kalaupun dia menggiring bola sendirian lalu kemudian bisa masukin gitu ya, bisa jadi mungkin itu nanti offside ya. Jadi untuk mencapai gol tuh ke-11 pemain tuh harus bersatu saat bermain di lapangan. Nah, kita dapat melihat bahwa hal yang sama juga harusnya terjadi secara khusus dalam melayani. Dalam melayani mungkin di PMK Jakarta itu ada begitu banyak perbedaan gitu ya, ada hal-hal yang beragam di dalam PMK itu beragam dan mungkin dalam berbagai hal gitu ya ada begitu banyak hal-hal yang berbeda. Lingkungan kampusnya berbeda, mahasiswa-mahasiswa yang tentunya dilayani juga mungkin berasal dari daerah-daerah yang berbeda ya. Dan mungkin juga kalau bisa dibilang waktu kuliahnya juga berbeda gitu ya. Jadi ada begitu banyak hal-hal yang mungkin berbeda, bahkan dalam pelayanan pun itu mungkin ada hal-hal yang berbeda juga secara organisasi gitu ya. Ada PMK yang mungkin cuma punya seksi acara sama seksi KK. Ada PMK yang namanya bukan seksi KK tapi mungkin tidak menggunakan kata seksi tapi menggunakan kata si atau menggunakan kata bidang gitu ya. Jadi ada begitu banyak mungkin perbedaan dan juga hal-hal yang sangat beragam. Namun dalam rangka mencapai goal atau tujuan yang sama itu nggak bisa sendirian. Ya. PMK tertentu nggak bisa mencapai goal yang sama dengan PMK lain sendirian. Ya. Dan saya asumsikan bahwa tujuan kita gitu ya atau teman-teman sebagai pengurus PMK ataupun juga tujuan PMK meskipun PMK beragam gitu ya dengan mungkin ada begitu banyak hal-hal yang berbeda, saya rasa tujuan ataupun goal kita itu pasti sama, ya. Nggak mungkin beda. Nah dalam rangka mencapai goal atau tujuan yang sama ini kita nggak bisa sendirian. Kita tidak lagi mau membangun kerajaan Allah di kampus A. Kita lagi nggak mau membangun kerajaan Allah di kampus B saja. Tapi kita lagi mau membangun kerajaan Allah secara khusus di tengah-tengah dunia ini dan tentunya secara khusus di tengah-tengah Jakarta, ya. Dan tentunya di tengah-tengah dunia ini, ya. Nah, karena itu untuk mencapai goal yang sama, kita butuh yang namanya kesatuan. Nah, goalnya apa? Ya tentu dalam pelayanan mahasiswa goalnya tidak mungkin terlepas dari yang namanya visi PMK itu sendiri. Yaitu menghasilkan alumni yang adalah murid Kristus yang nantinya dapat menjadi berkat bagi keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia. Ini yang menjadi goal tiap PMK. Saya yakin setiap PMK hadir gitu ya, didirikan itu memiliki visi ini gitu ya, yaitu menghasilkan alumni yang adalah murid Kristus yang nantinya dapat menjadi berkat bagi keluarga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dunia. Nah, dalam rangka mencapai visi ini bukan cuma untuk dicapai sama kampus tertentu saja atau kampus di wilayah tertentu saja. Tapi tentu visi ini adalah visi yang rindu untuk dicapai di setiap kampus, di setiap PMK ya, yang ada di kampus-kampus, bukan hanya mungkin di Jakarta, tapi bahkan mungkin di daerah-daerah lain, bahkan mungkin juga di negara lain. Ya.
Nah, karena itu, dalam rangka mencapai visi ini, maka kita membutuhkan kesatuan dan kedewasaan. Karena dalam kesatuan PMK-PMK itulah tercapai kedewasaan. Dan dengan kesatuan dan kedewasaan tersebut, ya, kita dapat melayani secara khusus mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus kita, yang ada di PMK kita. Dalam kesatuan akan tercapai kedewasaan. Dengan kedewasaan, kesatuan akan terwujud dan terjaga. Inilah kalau kita lihat dalam Efesus 4 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16, Paulus menyatakan, ya. Karena itu visi kesatuan dan kedewasaan PMK itu nggak bisa terlepas dari yang namanya visi PMK. Kita nggak bisa mengerjakan pelayanan ini sendiri dalam rangka mencapai goal yang sama, karena itu kita butuh bersatu, kita butuh dewasa. Salah satu perwujudan dari kesatuan dan kedewasaan itu tentu adalah masalah mendoakan. Ya. Saling mendoakan merupakan salah satu perwujudan dari kesatuan dan kedewasaan PMK-PMK yang ada di Jakarta. Nah, kita akan sama-sama membaca Roma pasalnya yang ke-15. Mari kita, kalau kalian mungkin di sekitarnya ada Alkitab, boleh dibuka, ya. Kalau enggak, ada di depan. Sorry, bukan di depan, ya, di layar maksudnya. Roma pasal 15, mari kita membuka ayatnya yang ke-23 sampai 33. Kita akan membacakannya. Saya mungkin minta siapa ya? Jeremy deh, boleh membacakan Roma pasal 15 ayat 23 sampai 33. Jeremy? Boleh, Kak. Oke. Roma 15 ayat 23. Tapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Thank you, Jeremy. Nah, dari perikop ini kita akan sama-sama belajar secara khusus mengenai kesatuan dan kedewasaan dalam berdoa. Nah, tapi sebelumnya mari kita lihat terlebih dahulu apa yang menjadi latar belakang dari perikop ini, ya. Kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-23 dan juga ayat yang ke-25, Paulus berkata bahwa dia sebenarnya ingin mengunjungi jemaat di Roma. Sebenarnya kerinduan untuk mengunjungi jemaat di Roma itu bukan hanya dituliskan di Roma pasal 15 ini, ya. Tapi dalam Roma, dari awal kitab Roma pasal pertama, itu Paulus sudah menunjukkan keinginannya untuk mengunjungi jemaat di Roma. Namun pada waktu itu, Paulus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan dari Makedonia dan Akhaya. Ya, ini bantuannya secara materi. Nah, Paulus berencana untuk pergi ke Spanyol. Jadi dari Yerusalem, Paulus kemudian berencana untuk pergi ke Spanyol, dan kemudian sebelum sampai ke Spanyol, dia mau singgah di Roma, ya, setelah dia selesai mengantarkan bantuan ke Yerusalem.
Nah, terkait dengan rencananya ini, jadi ini kan rencananya Paulus ya. Rencana Paulus adalah dia pengen mengunjungi jemaat di Roma, tapi harus ke Yerusalem dulu. Nah, dari Yerusalem nanti dia rencananya akan ke Spanyol. Lalu kemudian dia sebelum ke Spanyol, dia rencananya akan ke Roma. Nah, terkait dengan rencananya, Paulus memohon agar jemaat bergumul bersama-sama dengan dia di dalam doa kepada Allah. Ada 3 hal secara khusus pokok doa yang diminta oleh Paulus untuk jemaat mendukung Paulus. Apa saja? Ya, pokok doa pertama adalah agar Paulus diselamatkan dari musuh, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea. Nah, teman-teman, ini kalau kalian pernah dan pastinya pernah mendengar atau mengikuti lah ya Kisah Para Rasul, maka kita tahu perjalanannya Paulus secara khusus ketika dia ke Yerusalem pada waktu itu sebelum dia akhirnya ditangkap dan kemudian diadili di Roma gitu ya. Kita melihat adanya memang orang-orang yang tidak suka dengan Paulus, ya orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan Paulus dan orang-orang yang memang ingin membunuh Paulus. Ya, jadi Paulus tahu banget ada orang-orang yang nggak suka sama dia, ya. Nah, dan ini tentunya bukan sesuatu hal yang sekali dua kali dia alami ya. Orang-orang Yahudi pada waktu itu yang nggak suka sama Paulus, lalu kemudian membuat dia menderita itu bukan cuma sekali dua kali. Ya, dalam perjalanan misinya kita melihat dalam Kisah Para Rasul bagaimana Paulus berkali-kali dianiaya ketika dia memberitakan Injil dari kota ke kota. Ya. Nah, karena itu ketika dia akan pergi nih ke Yerusalem, bisa dibilang sarangnya orang-orang Yahudi yang nggak suka sama dia, maka itu tentunya membuat dia sadar bahwa akan ada hal yang pasti dia alami. Nah, karena itulah dia meminta agar jemaat mendukung dia di dalam doa, jemaat Roma secara khusus, supaya dia terpelihara, supaya dia diselamatkan dari musuh. Musuhnya siapa? Ya orang-orang tidak taat di Yudea ini. Nah, orang-orang yang tidak taat di Yudea ini yang tadi itu ya, orang-orang Yahudi yang tidak suka melihat pertobatan Paulus tentunya, melihat pelayanan Paulus yang dia lakukan untuk membawa orang kepada Kristus. Jadi Paulus sadar betul akan hal ini ketika dia akan pergi ke Yerusalem, dia akan menghadapi permasalahan dan pergumulan ini. Hal yang kedua yang dia minta doakan adalah supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Tadi Paulus mau membawa membawa bantuan materi dari Makedonia dan Akhaya. Makedonia dan Akhaya adalah 2 kota jemaat yang sebenarnya adalah non-Yahudi, ya. Mereka adalah jemaat-jemaat yang bukan Yahudi, yang kalau teman-teman juga mengikuti Kisah Para Rasul, maka dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-15 kita tahu ada sidang Yerusalem. Sidang Yerusalem itu membahas apa? Sidang Yerusalem itu dalam Kisah Rasul pasal 15 itu membahas mengenai apakah orang-orang Yahudi ini dapat diterima nih, ya, dapat menikmati keselamatan dalam Kristus juga. Jadi Paulus memperjuangkan orang-orang non-Yahudi ini untuk akhirnya di sidang Yerusalem itu diterima, ya, dalam kalangan gereja mula-mula kalau bisa dibilang, ya. Nah, sehingga ketika dia membawa bantuan ini gitu ya kepada orang-orang di Yerusalem, ada sebuah kekhawatiran bahwa karena itu diberikan oleh orang-orang non-Yahudi, maka ada kekhawatiran itu akan ditolak, ya, oleh orang-orang yang ada di Yerusalem yang sebenarnya atau notabene-nya sebenarnya adalah orang-orang Yahudi, ya. Jadi ada kekhawatiran itu akan ditolak. Karena itu Paulus meminta, pokok doa yang kedua adalah agar pelayanan Paulus di Yerusalem itu disambut dengan baik oleh orang-orang kudus yang ada di sana. Ini pokok doa yang kedua. Pokok doa yang ketiga, tadi kan Paulus dalam rencananya bukan cuma sekedar mendok di Yerusalem ya. Paulus setelah mengirimkan bantuan memiliki sebuah rencana untuk pergi ke Spanyol, dan sebelum sampai ke Spanyol dia rencananya mampir ke Roma, ya. Nah, Paulus meminta dukungan doa kepada jemaat secara khusus agar Paulus dapat dengan sukacita datang kepada jemaat, ya, supaya ketika dia bertemu dan juga
bertemu dengan jemaat, dia menikmati beroleh kesegaran, ya. Ketika dia bertemu dengan jemaat yang ada di Roma, dia beroleh kesegaran. Jadi inilah yang menjadi 3 pokok doa Paulus. Nah, dari perikop ini kita akan sama-sama lihat secara khusus mengenai terkait dengan kesatuan dan kedewasaan dalam berdoa. Ada 2 hal yang akan sama-sama kita lihat, ada 2 hal yang sama-sama kita pelajari. Hal yang pertama adalah kesatuan dan kedewasaan dalam berdoa itu membutuhkan kerapuhan. Dan kesatuan dan kedewasaan dalam berdoa itu membutuhkan relasi. Kalau kita tahu pada saat surat ini dituliskan, sebenarnya kalau kita lihat CV-nya Paulus, gitu ya, kurikulum vitae-nya Paulus, karir pelayanannya itu udah luar biasa ya. Dia adalah orang yang sudah sering melayani, bahkan bukan cuma sering melayani, tapi dia juga adalah orang yang mengalami kesulitan dan penderitaan dalam melayani. Bertemu dengan orang-orang Yudea yang tidak taat, sebagaimana dia tuliskan dalam suratnya ini, sebenarnya adalah hal yang seharusnya sudah pernah dia alami. Jadi saya bilangnya Allah bisa karena terbiasa. Nah, Paulus itu sebenarnya kalau kita lihat ya dari pelayanan demi pelayanan yang dia kerjakan. Nah, kembali lagi kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul gitu ya, bagaimana Lukas menuliskan perjalanan pelayanannya Paulus, kita dapat melihat Paulus itu sebenarnya sudah terbiasa mengalami kesulitan karena orang-orang yang tidak taat di Yudea. Dan bahkan mungkin karena sudah biasa, mungkin sudah tahu cara menghadapinya, atau sudah sudah biasa, sudah masa bodoh lah kalau bisa dibilang. Ya. Nah, demikian juga ketika menghadapi orang-orang di Yerusalem. Ingat tadi saya mention Kisah Para Rasul 15, ketika sidang di Yerusalem, itu Paulus sebenarnya sudah kalau bisa dibilang menjelaskan segala macam alasan dan memberikan bukti bahwa orang-orang non-Yahudi pun sebenarnya diperkenan untuk masuk dalam gereja Allah, masuk dalam kehidupan umat Allah. Ya. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, ini adalah sesuatu hal yang sudah biasa. Ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya ya kalau mau dipikir-pikir gitu ya, bukan sesuatu hal yang bukan pokok doa yang tanda kutip itu ekstra banget gitu ya. Bukan sebuah pokok doa yang rasanya tuh membutuhkan effort banget. Karena mungkin Paulus adalah orang yang sudah terbiasa dengan hal ini. Namun demikian, Paulus tetap menyadari bahwa dia membutuhkan dukungan. Paulus tetap meminta dukungan dari saudara-saudara seiman di Roma karena dia sadar bahwa dia tetap butuh dukungan doa. Meskipun itu adalah sesuatu hal yang sudah biasa, itu adalah sesuatu hal yang sudah sering dia alami, dia kerjakan, tapi dia tetap sadar bahwa dia butuh dukungan doa. Nah, ini mungkin menjadi refleksi pribadi kita juga kali ya, kalau teman-teman yang udah biasa jadi MC gitu ya, udah biasa mimpin PA, ya, udah biasa mimpin kelompok kecil, mungkin kelompok kecilnya sudah beranak cucu dan cicit gitu ya. Lalu kemudian apakah kita juga akhirnya sadar bahwa meskipun sudah biasa, tetap dukungan doa dari sahabat adalah hal yang dibutuhkan. Wow, 10 menit lagi? Boleh nambah nggak? Masih lama. Nah, di dalam di dalam Roma ini kita lihat ada satu bagian dibilang to join me in my struggle. Ketika Paulus mengajak jemaat Roma untuk ikut serta dalam pergumulan yang dia hadapi, Paulus sebenarnya sedang menunjukkan kerapuhannya. Bahwa dia itu adalah rasul yang sudah melayani banyak jemaat di berbagai kota dan menghadapi berbagai pergumulan. Meskipun demikian, dia tetap membutuhkan pertolongan, tetap butuh untuk didukung dalam doa. Nah, teman-teman, men-sharingkan pokok doa itu berarti mengajak orang untuk ikut serta dalam pergumulan yang ada. Dan ketika mengajak mereka untuk ikut serta dalam pergumulan yang ada, sebenarnya kita sedang membuka diri dan mengundang orang lain untuk melihat apa yang sedang kita alami. Untuk melihat kerapuhan dan ketidakberdayaan kita. Dan ini sebenarnya bukan hal yang mudah. Banyak dari kita yang lebih suka menunjukkan diri baik-baik saja,
Bahkan kadang-kadang kalau ditanyain pokok doa, seringkali yang kita sharingkan hanyalah mungkin ya, pokok doa ucapan syukur, ya. Karena mungkin kita lebih mudah untuk men-sharingkan prestasi-prestasi yang dialami daripada menunjukkan bahwa kita itu rapuh, ada masalah. Daripada mau melihat ataupun juga berkaca bahwa PMK kita sebenarnya lagi ada masalah. Nah, karena itu ketika kita nggak mau menunjukkan kerapuhan, seringkali sharing pokok doa tuh jadi sekedar rutinitas. Ketika ditanyain, ya udah karena ditanya, ya akhirnya sharing pokok doa tuh cuma jadi rutinitas, bahkan kadang-kadang mungkin jadi basa-basi belaka. Ya, ketika diminta mungkin sharing dong pokok doa lo di Nehemia atau mungkin juga di PMKJ. Nah, jangan-jangan itu hanya sekedar rutinitas dan basa-basi. Bahkan ada juga mungkin PMK yang bahkan supaya tidak terlihat kerapuhannya, akhirnya menutup kondisi diri atau PMK-nya rapat-rapat. Seolah-olah ini PMK saya, nggak ada urusan dan hubungannya dengan kalian. Kalian nggak perlu tahu apa yang terjadi dengan PMK kami. Ya. Padahal kalau kita lihat tadi, nggak bisa mencapai visi yang sama dengan sendirian. Butuh kesatuan. Karena itu hati-hati ya, kita itu seperti kayu yang lapuk. Mungkin kayu yang lapuk dimakan rayap ya, kalau teman-teman pernah lihat ya, sebenarnya terlihatnya bagus, gitu ya, baik. Tapi ketika mungkin diketuk, itu ternyata kosong di dalamnya. Nah, teman-teman hati-hati kita yang nggak berani untuk menunjukkan kerapuhan, kelemahan kita, berasa kuat, menunjukkan diri kuat, ternyata kita rapuh di dalam, dan akhirnya jangan-jangan sudah hampir hancur. Ya, jangan sampai kita menunjukkan kesan PMK saya baik-baik saja, tapi ternyata sebenarnya di dalamnya sudah rapuh dan hampir hancur. It's okay not to be okay. Berani membuka diri dan tidak malu menunjukkan betapa rapuhnya diri dan PMK kita sebenarnya akan memperlihatkan betapa berkuasanya Allah dalam kerapuhan kita. Nggak usah malu untuk menunjukkan kerapuhan. Ingat, ya, there is no single hero. Kalau teman-teman perhatikan setiap hero, meskipun judulnya Harry Potter gitu ya, tapi perhatikan bahwa dia nggak bisa jadi hero sendirian, tetap butuh yang namanya Hermione Granger gitu ya, dan juga si Ron Weasley ya. Karena teman-teman nggak ada single hero. Bahkan seorang Superman itu membutuhkan Clark Kent itu membutuhkan Lois Lane ya. Jadi there is no single hero. Jangan merasa bahwa PMK kita itu dapat berdiri sendirian. Nggak bisa. Kita itu rapuh. Kita nggak bisa melayani sendirian. Karena itu, sebagaimana Paulus butuh dukungan doa, kita juga butuh dukungan dari saudara-saudara seiman. Hal yang kedua adalah terkait dengan relasi. Saya akan secara cepat saja. Kalau kita lihat surat Roma, yang dituliskan oleh Paulus, maka tampaknya Paulus itu belum pernah ke Roma. Dia belum pernah bertemu secara langsung dengan jemaat di sana, tapi dia cuma mendengar kabar aja tentang iman jemaat yang ada di Roma. Tapi menarik ya, belum pernah ketemu, tapi udah berani mendesak jemaat untuk minta dukungan doa. Ya gimana ya kita ya kadang-kadang ya. Mungkin orang yang kita nggak kenal, tapi kemudian doain dong gitu ya. Padahal mungkin kita belum kenal dia. Nah, hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa si Paulus merasa memiliki relasi dengan orang-orang di Roma. Tapi gimana caranya, wong dia nggak pernah ketemu? Nah, teman-teman, disinilah hal yang sangat menarik terkait dengan relasi di dalam kekristenan. Relasi antara Paulus dan jemaat Roma itu terjalin karena iman kepada Yesus Kristus. Ada sebuah buku yang dituliskan oleh Megan Hill, judulnya itu Praying Together. Dia menuliskan seperti ini ya. Having first attached us firmly to himself by the bonds of his grace, ya, Kristus itu terlebih dahulu, ketika kita terima Kristus, ketika kita percaya kepada Kristus, kita itu terlebih dahulu attached dengan dia, ya. Kita terlebih dahulu terikat dengan dia. Dan ketika kita terikat dengannya karena anugerahnya, kemudian dia, Kristus itu sendiri, memperkenalkan kita kepada mereka, orang-orang lain, teman-teman yang lain, sehingga kita itu bersatu bersama, stick together gitu ya. Nah, lalu kemudian Megan Hill itu menyimpulkan begini, teman-teman. Dan ini sangat indah ya buat saya.
our union to Christ necessarily joins us to everyone else who is united to Him. Sehingga meskipun mungkin kita misalnya gitu ya, kalau dalam persekutuan IFES misalnya ya, kita nggak tahu tuh pokok doa, kita cuma taunya pokok doa dari negara tertentu, tapi kita nggak pernah ke sana. Tapi kita bisa mendoakan dia. Kenapa? Ya karena sebenarnya kesatuan kita dengan Kristus itulah yang menyatukan kita dengan orang-orang lain yang juga sudah percaya kepadanya. Ya. Jadi kalau dipikir-pikir bukan hanya kita membutuhkan kesatuan untuk dewasa, tetapi sebenarnya kesatuan itu terjadi karena Kristus yang kita imani mempersatukan kita. Sehingga dalam Kristus kita memiliki relasi bukan hanya dengan Allah Tritunggal, tapi juga dengan saudara seiman. Dan ketika kita sedang berdoa atau saling mendoakan, itu kita sedang berelasi dan membangun relasi dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Dalam satu adegan dari Lord of the Ring, ya, ini dulu ya. Sehingga sebagaimana Paulus berelasi dengan meminta dukungan doa, maka sebenarnya ketika kita men-sharingkan pokok doa dan saling mendoakan, itu sebenarnya adalah dalam rangka berelasi dengan sesama orang percaya. Relasi yang dibangun di dalam kasih berdasarkan kasih Kristus. Dan karena relasi itu berdasarkan kasih Kristus, relasi itu seharusnya nggak pura-pura. Relasi itu seharusnya penuh dengan kasih dan kepedulian untuk mendukung saudara seiman yang rapuh. Nah, karena itu teman-teman ketika kita tanya pokok doa, seharusnya itu dengan tulus gitu ya, bukan cuma semata-mata karena kepo, pengen tahu aja gitu ya. Ada orang-orang yang nanyain pokok doa itu biasanya karena kepo ya. Dan kadang-kadang yang langsung disasar adalah ada yang lagi didoain nggak gitu ya. Nah, itu kadang-kadang tipis bedanya antara memang mau doain atau lagi kepo ini gitu ya, penasaran. Karena itu hati-hati ketika kita menanyakan pokok doa, seharusnya itu bukan semata-mata karena kepo, bukan karena ingin memuaskan rasa penasaran, bukan sekedar lip service ataupun basa-basi. Tapi karena memang ada kerinduan untuk peduli dan mendukung. Karena itu mendoakan seharusnya bukan karena terpaksa, tapi karena kepedulian untuk mendukung saudara-saudara yang rapuh. Ya, dalam sebuah adegan Lord of the Rings ada sebuah adegan dibilang Samwise yang ini ya, temannya si Frodo, dia bilang gini, I cannot carry the ring, I cannot carry it for you, karena cincinnya itu kan sebenarnya pergumulannya si Frodo gitu ya, itu adalah tanggung jawab si Frodo. Tapi dia bilang, I can carry you. Teman-teman, ketika PMK lain punya pergumulan, teman-teman kita yang lain punya pergumulan, kita nggak bisa pikul dan selesaikan pergumulan atau permasalahan teman-teman kita. Hanya mereka yang bisa menyelesaikan, hanya mereka yang harus memikul pergumulan tersebut. Karena itu pergumulan mereka. Tapi ketika kita mendoakan mereka, di situ kita ikut mendukung mereka ketika mereka bergumul dengan permasalahan mereka. Ketika kita mendukung mereka dalam doa, di situ kita sedang meng-carry mereka dengan pergumulan-pergumulan yang harus mereka jalani. Kita nggak bisa selesaikan pergumulan teman-teman kita. Tapi dengan mendoakan, kita bisa mendukung mereka. Orang Kristen selalu bisa membantu sesama saudara seiman dengan mendoakan. Doa kita itu sebenarnya bagian dari pelayanan kita kepada sesama orang Kristen. Karena itu kalau nanti ada persekutuan doa, mari kita sadar gitu ya, bahwa ketika kita lagi mendoakan tuh sebenarnya kita sedang membantu dan melayani satu dengan yang lainnya. Nah, karena itu kiranya kesadaran akan kerapuhan kita itu, kalau kita itu rapuh, itu membawa kita terus berelasi dengan Tuhan dan sesama di dalam doa. Karena itu, when you pray, will you pray for me? Teman-teman, mari membuka diri, menunjukkan kerapuhan PMK kita, bukan cuma sekedar men-sharingkan pokok doa yang basa-basi, gitu ya, tetapi juga benar-benar menunjukkan ini apa adanya. Dan mari kita juga belajar untuk mendukung sahabat-sahabat kita di dalam doa. Ini hal yang kedua, bisa now or later gitu ya. Coba tuliskan doamu bagi PMK ataupun orang
di story IG, mungkin bisa dengan DU ya, ada Dudu ya. Mention orang atau PMK yang dimaksud ya. Jangan lupa mention PMK Jakarta ya. Ingat, ketika menuliskan jangan sekedar menulis, tapi kiranya dalam ketulusan dan kepedulian untuk mendukung dalam doa sahabat-sahabat kita yang rapuh. Ya, Martin Lloyd Jones bilang, praying together is the very essence and life of the church. Ini bukunya si Megan Hill tadi ya, Praying Together. Teman-teman kalau mau baca, ini cukup baik ya. Sebagai penutup, teman-teman, di dalam doa bersama kita sebenarnya sedang memelihara relasi kita dengan sesama orang Kristen lainnya. Sorry, IG PMKJ username-nya @pmk_Jakarta. Salah tulis saya ya tadi ya. Ya, jadi teman-teman di dalam berdoa bersama, ketika nanti kita di dalam persekutuan doa, baik di room yang utama maupun juga nanti dalam breakout room, mari kita sadar bahwa di dalam berdoa bersama itu, kita itu sedang memelihara, mengembangkan gitu ya, relasi kita dengan sesama orang Kristen. Kita sedang mempersatukan hati kita, ya, dan bersama-sama lagi mau memuji Allah yang menyelamatkan kita. Haleluya to the Lamb tadi ya. Dan di dalam doa bersama kita sebenarnya sedang menanggung pergumulan satu dengan yang lainnya. Karena itu mari kita belajar untuk dalam kerapuhan men-sharingkan pokok doa kita dengan bukan cuma sekedar basa-basi, bukan cuma sekedar seadanya gitu ya. Dan mari kita juga belajar dalam doa, ya, kita benar-benar mendoakan karena relasi kita dengan Allah dan juga dengan saudara-saudara seiman. Kiranya apa yang boleh kita dengarkan melalui firman Tuhan menolong kita di dalam berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan menolong kebenaran-Mu dapat memampukan kami untuk mendoakan dan juga saling mendoakan satu dengan yang lain. Dalam Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Terima kasih kepada Kak Debbie yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebentar ya. Aku menikmati tadi bagian di mana menyampaikan kerapuhan kita itu nggak mudah, nggak gampang. Tapi dari terbuka kepada sesama orang percaya yang kita kasihi tentunya, dari situlah salah satu kekuatan atau kesatuan atau dukungan bagi kita untuk boleh berjalan bersama. Yang bersandar kepada manusia akan melihat apa yang manusia dapat lakukan. Namun mereka yang bersandar kepada Allah akan melihat apa yang Allah dapat lakukan. Mari kita meresponi firman Tuhan sambil mempersiapkan hati kita masuk ke dalam persekutuan doa. Di penghujung hari ketika kamu berlutut untuk berdoa, maukah kamu mengingatku, sebab aku sangat butuh perhatian dan kasih Tuhan setiap hari. Di penghujung hari ketika aku berlutut untuk berdoa, ya, aku akan mengingat namamu, sebab aku tahu engkau sangat membutuhkan perhatian dan kasih-Nya setiap hari. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bait 1 dinyanyikan oleh pria saja. At the close of the day, when you kneel to pray, will you remember me? I need help every day, and this is why I pray. Will you remember me? Kita nyanyikan bersama-sama. When you pray, will you pray for me? For I need His love and His care. When you pray, will you pray for me? Will you whisper my name in your prayer? Bait 2 dinyanyikan oleh wanita saja. At the close of the day, when I kneel to pray, I will remember you.
at the break of the day, when we kneel to pray, we will remember you. Mari kita masuk ke dalam persekutuan doa. Mari kita mengambil sikap berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang telah Engkau sampaikan dan perdengarkan kepada kami melalui Kak Debbie. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah Engkau bukakan, dan sekarang kami mau meresponi firman-Mu dengan saling mendoakan pada saat ini. Kiranya Engkau yang mendengarkan dan menjawab doa-doa kami pada waktu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk pokok doa yang pertama, boleh minta operator. Pertama-tama, mari kita berdoa untuk PMK kita masing-masing. Yang pertama, mari bersyukur untuk keadaan PMK dan persekutuan kita saat ini. Bagaimanapun kondisi dan kesulitan yang kita hadapi, mari kita mengakui bahwa karena kemurahan Tuhan saja kita bisa bertahan sampai hari ini. Mari bersyukur untuk kasih setia Tuhan untuk memelihara persekutuan kita. Mari berdoa masing-masing. Berikutnya, mari berdoa supaya kita dapat berjuang mengasihi teman-teman sekerja kita di pelayanan kita, di persekutuan kita masing-masing. Berdoa juga untuk konflik-konflik antara pengurus yang ada, kiranya Tuhan melembutkan hati dan menambahkan kasih di antara para pengurus, sehingga dapat menyelesaikan konflik yang ada dan bersatu mengerjakan pemuridan di persekutuan masing-masing. Mari berdoa. Yang berikutnya, kita akan berdoa bagi persekutuan secara umum yang akan dipimpin oleh Dinda. Mari berdoa, karena saat ini banyak PMK yang akan menyambut mahasiswa baru. Berdoa untuk pengurus-pengurus PMK dapat mempersiapkan ibadah penyambutan mahasiswa baru di tengah kesibukan ataupun kekurangan SDM. Berdoa juga agar mereka terus bergantung pada pertolongan Roh Kudus dalam mempersiapkan ibadah penyambutan mahasiswa baru. Berdoa juga untuk pengurus PMK supaya peka dengan kondisi mahasiswa yang unik-unik dan dapat menyusun ibadah penyambutan mahasiswa baru atau penginjilan dengan baik dan memperkenalkan kelompok kecil di persekutuan kampus. Kepada Dinda, aku persilakan. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu ingin membawa kondisi PMK secara umum Tuhan, dan Tuhan Yesus Engkau tahu di masa-masa ini ya Tuhan, banyak PMK di Jakarta sedang dalam proses mempersiapkan ibadah penyambutan mahasiswa baru. Tuhan Yesus mau berdoa untuk setiap pengurus yang terlibat, kiranya Tuhan yang berkati agar setiap pengurus yang mempersiapkan bisa mempersiapkan ibadah ini dengan baik. Tuhan tolong mereka agar bisa tetap setia, berdoa, datang ke hadapan-Mu, meminta pertolongan-Mu, meminta hikmat-Mu dalam memutuskan segala sesuatu terkait penyambutan mahasiswa baru ini. Mungkin Tuhan sebagian PMK kekurangan SDM untuk mengerjakan ini, Tuhan Yesus yang cukupkan, Tuhan Yesus yang tolong agar setiap orang-orang yang terpanggil bisa menyerahkan dirinya untuk membantu mempersiapkan ibadah penyambutan mahasiswa baru ini. Juga mau berdoa untuk setiap pengurus yang mempersiapkan, agar bisa mempersiapkannya dengan sukacita dan mengerjakannya dengan hikmat dan juga menikmati setiap rangkaian acara yang diadakan. Mau berdoa untuk setiap pengurus yang mengerjakan agar mereka pun bisa peka akan kondisi mahasiswa baru, apa yang mereka butuhkan, sehingga
mereka bisa membentuk atau mengadakan acara yang dapat menjangkau setiap mahasiswa baru. Dan untuk mahasiswa baru yang dijangkau nantinya, kiranya meskipun dilakukan secara online, setiap mahasiswa yang disambut dapat berjumpa dengan Kristus lewat ibadah penyambutan ini dan dapat terjangkau sehingga mereka mau dimuridkan lewat kelompok kecil dan persekutuan yang ada di kampus. Slide berikutnya, kita masih berdoa untuk PMK secara umum. Yang pria, mari berdoa agar mahasiswa baru yang datang ke kampus dapat hadir di ibadah penyambutan mahasiswa baru di tengah kelelahan ospek online. Berdoa agar Tuhan menggerakkan setiap maba hadir dan mengalahkan keengganan yang menghambat mereka untuk hadir. Berdoa juga agar Tuhan yang mendengarkan firman-Nya dan maba dapat bertobat di setiap rangkaian ibadah penginjilan yang telah disiapkan. Bagi yang wanita, berdoa untuk kecukupan PKK dan PKTB di PMK di Jakarta, berdoa supaya Tuhan mencukupkan kekurangan PKK, juga memberikan keyakinan bagi calon PKK maupun PKTB untuk mau melayani, sehingga pemuridan di kampus dapat dilaksanakan. Mari berdoa untuk pokok doa ini. Next slide. Berikutnya, mari berdoa untuk PMK Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 Hang Jebat. PMK Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 Hang Jebat baru saja melakukan penggabungan PMK dengan PMK Anafarma dan PMK Farmasi. Untuk yang lahir bulan 1-4, mari berdoa untuk ibadah pekabaran Injil yang akan dilaksanakan bulan September, kiranya dapat berjalan lancar dan firman Tuhan boleh tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa PMK PKJ 2. Berdoa agar semua acara dapat dinikmati, juga bagi jemaat di Anafarma dan Farmasi. Bagi yang lahir bulan 5 sampai bulan 9, berdoa untuk pengenalan si kakak, kiranya kakak dimampukan bercerita dengan hikmat mengenai kakak. Berdoa juga agar maba yang ada antusias untuk ikut kakak. Bagi yang lahir bulan sisanya, berdoa untuk regenerasi pengurus nanti, kiranya jemaat PMK PKJ 2 yang telah dimuridkan mau dan antusias, serta Tuhan berikan visi dan beban untuk mengikuti pelayanan di kampus Hang Jebat. Mari berdoa untuk pokok doa ini. Next slide. Berikutnya kita akan berdoa kembali untuk PMK secara umum yang dipimpin oleh Anya. Kalau tadi berdoa untuk PMB, sekarang mari berdoa untuk regenerasi pengurus dan pelayan dalam pelayanan mahasiswa di Jakarta. Saat ini banyak persekutuan yang sedang mengembangkan regenerasi. Mari berdoa, yang pertama bersyukur untuk kakak abang pengurus lama maupun kakak abang pendamping pelayanan, baik penilik dan staf, yang telah memberikan teladan dalam melayani, sehingga kita bisa belajar dari mereka. Bersyukur juga untuk kesempatan kita boleh dilayani oleh mereka. Berdoa juga agar kakak abang kita boleh senantiasa sukacita ketika mengingat pelayanan yang telah mereka kerjakan. Berdoa juga agar dalam pelayanan untuk kakak abang yang telah mau selesai ataupun lulus, supaya terus mendekatkan diri kepada Tuhan,
dalam pergumulan hidupnya maupun panggilan hidup pasca pelayanan di persekutuan. Kepada Fanya aku persilakan. Ya Allah, saat ini kami sungguh ingin menyerahkan terkhusus regenerasi di PMK-PMK kami masing-masing. Saat ini secara khusus ya Allah begitu bersyukur Tuhan boleh karuniakan kepada kami abang kakak pengurus terdahulu maupun abang kakak penilik ataupun staf. Kami berterima kasih Tuhan untuk Paulus-Paulus yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan pada mereka, sehingga mereka pun boleh memberikan teladan yang baik, cara hidup yang baik, dan cara melayani sesama juga seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau karena kesetiaan mereka, ketaatan mereka, ada buah-buah yang salah satunya kami ini boleh sama-sama menikmati persekutuan. Kami berterima kasih Tuhan atas kasih Tuhan kalau mereka di tengah-tengah pergumulan masing-masing boleh memberi diri melayani di baik itu di PMK ataupun di ladang kami masing-masing. Kami bersyukur untuk abang kakak rohani kami, dan saat ini rindu berdoa Tuhan biarlah saat mereka mengingat bagaimana pelayanan mereka, saat mereka mengevaluasi atau merefleksikan pelayanan mereka, ataupun ladang-ladang di PMK kami masing-masing, mereka boleh senantiasa mengucap syukur ya Allah, dan kami rindu berdoa, kalaupun Tuhan mendapati ada perasaan-perasaan yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh beri abang kakak kami ini rasa syukur, dan kami rindu berdoa biarlah dalam mengevaluasi, dalam merefleksikan pelayanan mereka, mereka pun boleh melihat ada Allah yang ikut campur tangan, ada Allah yang memanggil, dan Allah juga yang memimpin pelayanan mereka. Kami rindu berdoa Tuhan untuk abang kakak kami yang mungkin di tahun akhir ataupun sudah lulus. Kami rindu berdoa kiranya Tuhan yang terus ikut campur tangan dalam panggilan hidup mereka di pasca pelayanan di persekutuan kami masing-masing, baik itu studi lanjut ataupun pekerjaan ataupun pelayanan, kiranya mereka pun boleh terus menggumulkannya bersama dengan Tuhan. Kami sungguh menyerahkan Tuhan abang kakak kami ke tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin, dan kiranya mereka pun boleh terus berserah ke tangan Tuhan. Next slide. Masih mendoakan persekutuan atau PMK secara umum. Bagi yang berkacamata, mari mendoakan pokok doa pertama, berdoa untuk pengurus-pengurus lama yang mungkin memiliki kesibukan kuliah, kesibukan tingkat akhir, atau kesibukan lainnya, agar dapat menyediakan waktu, mendoakan dan menggumulkan regenerasi pengurus. Bagi yang tidak berkacamata, berdoa untuk proses regenerasi yang mungkin telah terhambat, dapat didoakan dan dilanjutkan oleh pengurus lama, sehingga dapat menyelesaikan pelayanan mereka dengan sudah ada penerus atau pengurus baru. Doakan pelayanan dan pemuridan di kampus tetap ada. Mari berdoa untuk pokok doa ini. Next. Berikutnya masih berdoa untuk PMK secara umum yang akan dipimpin oleh Kak Bebet. Berdoa untuk agar ada pengurus-pengurus junior yang bersedia memimpin dan melanjutkan estafet pelayanan dan beban pemberian di kampus.
mau mengambil bagian sebagai pengurus baru dan pelayan di persekutuan. Berdoa agar Tuhan memberikan keyakinan dan keberanian bagi mereka menerima estafet pelayanan dan pemuridan. Bersyukur juga untuk adik-adik pelayanan di persekutuan siswa maupun mahasiswa yang telah bersedia melayani. Berdoa agar mereka dalam mengerjakan pelayanan mereka terus tekun dan menyerahkan pekerjaannya kepada Tuhan, dan agar Tuhan memberikan mereka kesetiaan dan ketaatan untuk mengerjakan bagian mereka dengan sukacita. Kepada KPP, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami juga berdoa bagi pengurus-pengurus baru yang sudah diberikan kesempatan untuk berdoa dan mempertimbangkan untuk turut dalam pekerjaan Allah melayani di kampus di Jakarta. Bapa di surga, kami berdoa kiranya adik-adik kami ini, teman-teman kami ini terus melihat betapa mulianya karya yang Allah sedang kerjakan dan akan terus kerjakan untuk memulihkan dunia ini dari dosa, dan salah satunya melalui pelayanan mahasiswa di kampus. Bapa di surga, kami berdoa kiranya mereka yang saat ini sedang bergumul mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi diri mereka, dan mereka menemukan keindahan untuk membagikan kabar baik itu kepada teman-temannya yang mungkin belum mengenal Kristus. Dan karena itu mereka sangat rindu dan tergerak untuk menerima estafet pelayanan di kampus mereka. Bapa di dalam surga, setiap pembinaan, setiap pendampingan dapat kami lakukan. Tapi kalau mereka tidak melihat betapa pentingnya pemberitaan Injil, kalau mereka tidak melihat bahwa hanya Kristuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup, maka setiap bentuk pembinaan, setiap bentuk pendampingan sebetulnya tidak memiliki kekuatan apapun. Karena itu Bapa di dalam surga, berkenanlah untuk menyatakan dirimu kepada teman-teman kami yang saat ini sedang dalam masa-masa bergumul, mempertimbangkan, biarlah mereka boleh dengan iman menyerahkan dirinya kepada pekerjaan Allah ini, dengan meyakini bahwa sedari awal tidak pernah mereka dipanggil untuk melayani sendirian, karena Allah berjanji akan menyertai. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa. Kiranya setiap jemaat yang sudah menikmati pelayanan dari para pengurus, sudah mengalami proses dimuridkan, juga mau terlibat di dalam pelayanan di kampus. Bukan bersandar pada kesanggupan diri mereka, melainkan kepada kesetiaan Allah. Kami juga mau bersyukur ya Bapa, untuk adik-adik, untuk rekan-rekan yang sudah bersedia untuk melanjutkan pelayanan di kampus. Mungkin ada berbagai motivasi yang kami nggak tahu satu persatu, tapi kami yakin dan percaya bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam mereka setiap niat dan kehendak yang baik untuk melayani Allah. Dan di dalam proses mereka melayani, Allah sendiri yang akan terus-menerus memurnikan setiap motivasi tersebut yang akan mendewasakan mereka di dalam pelayanan di kampus masing-masing. Kami berdoa kiranya para pengurus baru ini menikmati juga kerjasama dan kesatuan dengan rekan-rekannya yang lain. Kiranya mereka boleh melihat bahwa untuk mengerjakan pelayanan yang tidak mudah ini diperlukan kesatuan, kesehatian, dan karena itu membutuhkan kerendahan hati. Sehingga mereka boleh menikmati saling menopang satu sama lain, untuk akhirnya perhatian dan kasih kepada jemaat di kampus dapat dengan maksimal, optimal diberikan. Dan Bapak, kami sama-sama menyadari, baik kami yang saat ini hadir di ruang virtual ini maupun rekan-rekan kami yang tidak hadir,
bahwa kami pun memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa. Dan tidak dapat kami pungkiri bahwa mungkin kami saat ini menjawab ya pada pelayanan di kampus pun sedang terus mengalami kekhawatiran akan masa depan, akan bagaimana kami menjalani perkuliahan kami di tengah-tengah tugas pelayanan. Dan karena itu ya Bapak, kami menyadari bahwa kami butuh untuk melihat terus di dalam iman kami, bahwa Allah yang memanggil adalah Allah yang memperlengkapi dan Allah yang menyertai. Bahwa Allah lah yang paling mengasihi mahasiswa yang kami layani, dan bukan hanya itu, Allah yang juga mengasihi kami yang melayani. Bahwa Allah lah yang memiliki rencana yang baik di dalam hidup kami. Dan karena itu kami dapat berserah dan percaya kepada Allah yang baik itu. Karena kami tidak dapat bersandar pada kekuatan kami sendiri, tidak dapat bersandar pada pemahaman kami sendiri, sebab seringkali itu semuanya keliru. Karena itu ya Allah, tolonglah setiap adik-adik yang sudah bersedia melanjutkan pelayanan di kampus-kampus untuk terus-menerus berserah kepada Allah. Pun kalau di dalam proses pelayanan ada setiap tantangan, kesulitan, kiranya itu tidak menjadikan kami lemah, tidak membuat kami malah menjauh dari Allah dan dari komunitas, melainkan makin membuat kami sadar bahwa kami membutuhkan kekuatan Allah. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah yang akan terus mengerjakan di dalam diri setiap kami, setiap kesanggupan untuk mengerjakan pelayanan di kampus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita kembali berdoa untuk pelayanan mahasiswa secara umum. Bagi laki-laki berdoa untuk PMK-PMK yang melakukan proses evaluasi program kerja. Kiranya di akhir evaluasi ini, pengurus dapat bersyukur dan semakin mengenal Allah di akhir pelayanannya. Berdoa juga agar seluruh pengurus dapat mengucap syukur untuk murid-murid yang telah Tuhan tumbuhkan di persekutuan masing-masing. Untuk yang perempuan, mari berdoa untuk penyusunan program kerja baru, agar pengurus lebih peka dengan kondisi dan kebutuhan persekutuan. Bukan hanya sekedar meneruskan program yang ada, tapi melakukannya sesuai dengan yang dibutuhkan persekutuan. Berdoa agar pengurus juga dapat merangkul jemaat di kampus untuk mau melayani dan ikut bersekutu di PMK. Mari berdoa untuk doa ini. Next slide. Mari kita berdoa untuk penerapan firman Tuhan yang baru kita dengar. Mari bersyukur untuk firman Tuhan dan berdoa agar masing-masing kita mau berjuang melawan hal-hal yang masih membuat kita sulit berdoa. Juga agar kita mau menjadi rekan pelayanan satu sama lain melalui doa yang spesifik tentang pelayanan dan pemberian kita. Mari doakan juga hal-hal yang lain yang kita rindukan. Mungkin ada PMK, persekutuan siswa, atau seseorang kita layani, adik atau kakak abang pelayanan yang terlintas, untuk rindu kita doakan. Mari kita doakan pokok doa ini.
Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang mau mendengarkan doa-doa kami dan kami tahu Engkau memperhatikan setiap ucapan dari hati maupun mulut kami, dari masing-masing kami yang hadir dalam Zoom meeting ini. Terima kasih Tuhan telah mendengarkan doa kami, kiranya Engkau menjawab sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu. Amin. Amin. Teman-teman, sabar ya, sebentar lagi kita mau mendengarkan sharing dan doa dari teman-teman kita yang lain di breakout room, seperti yang sudah aku sampaikan di awal. Nggak usah khawatir, nanti ada pengurus yang jadi PIC atau memandu di breakout room. Sebelum itu, mari kita bernyanyi. Melalui seminar doa kita sebelumnya, dan juga melalui Hari Doa Puasa Nasional oleh Perkantas Jakarta beberapa hari lalu, aku mendengarkan pesan ini, teman-teman. Dalam doa-doa kita, Tuhan memanggil kita untuk berargumen dengan keberanian serta pengenalan dan teologi yang benar tentang Allah. Aku membayangkan Tuhan memanggil atau meminta kita untuk menjadi pembela atau pengacara bagi orang-orang ataupun hal-hal yang kita doakan. Oleh karena itu, di penghujung hari, ketika kami berlutut, kami mau membela dan menyebutkan nama-nama kalian dalam doa kami. Mari kita nyanyikan lagu ini. At the close of the day, when you kneel to pray, will you remember us? We need help every day, this is why we pray. Will you remember us? When you pray, will you pray for us? For we need His love and His care. When you pray, will you pray for us? Will you whisper our names in your praise? At the close of the day, when we kneel to pray, we will remember you. You need help every day, this is why we pray. We will remember you. When we pray, will we pray for you? For you need His love and His care. When we pray, will we pray for you? We will whisper your name in our praise. When we pray, we will pray for you. For you need His love and His care. When we pray, we will pray for you. We will whisper your name in our praise. At the break of the day, when we kneel to pray, we will remember you. Pada kakak kos, aku persilakan. Teman-teman yang udah hadir sampai akhir ibadah dan mau mendoakan, sabar sebentar ya, kita tutup ibadah kita. Aku menunggu Kak Glo. Ya, terima kasih Kak Glo sudah membuat slide kita. Terima kasih ya sudah saling mendoakan teman-teman dan mau jadi rekan pelayanan melalui doa. Boleh next slide, Kak Glo. Teman-teman, berikut adalah beberapa foto murid-murid Allah yang sama-sama berjuang bersekutu dalam pelayanan kita kurang lebih 1 tahun ini. Belum semua PMK atau PO, tapi sebagian besar foto ini adalah arsip Buletin Nehemia. Tuhan telah mengaruniakan keluarga kecil ini
supaya kita dapat saling memuridkan dalam masa pandemi ini. Persekutuan-persekutuan kecil ini bisa bertahan sampai saat ini karena kesetiaan Allah dan ketaatan kita. Namun, bagaimanakah 1, 2, 3 tahun ke depan? Masih adakah perkumpulan murid-murid Yesus seperti ini di kampus kita atau di persekutuan siswa? Atau sudah berubah, bahkan sudah tutup dan tidak ada lagi? Kakak dan abang kita dahulu telah mewariskan persekutuan ini dengan sangat baik bagi kita. Sebagian dari mereka bahkan masih setia mendampingi kita sampai saat ini, sebagai penilik maupun sebagai kakak abang staf kita di sini. Maka kalau kita bersyukur untuk anugerah persekutuan dan pemuridan yang indah di kampus maupun di persekutuan siswa, kalau kita bersyukur, maka tidak mungkin kita tidak berusaha sebaik-baiknya untuk mewariskannya dengan baik juga kepada generasi selanjutnya. Karena kita yang telah mencicipi keindahan kasih Allah dalam persekutuan, tidak akan bisa diam dan menyimpannya untuk diri kita sendiri. Mari kita wariskan melalui penyiapan regenerasi pengurus yang baik. Mari kita wariskan melalui penyiapan penyambutan mahasiswa baru atau penginjilan yang baik. Mari kita wariskan melalui doa-doa yang tidak kenal waktu untuk terus menjadi rekan pelayanan satu sama lain. Sebab mereka generasi selanjutnya juga memerlukan Yesus sama seperti kita. Mari kita nyanyikan lagu Mereka Perlukan. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidupnya tak menentu, arah dalam tangan mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil kita untuk membawa terang-Nya. Tiada lebih berharga dari yang terhilang. Kasih-Nya menjernihkan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. People need the Lord. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He the open door.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersekutu di dalam doa, mendoakan pokok doa dari PMK-PMK yang ada, dan juga berbagai pokok doa terkait dengan regenerasi, pelayanan, penyambutan mahasiswa baru, maupun juga terkait dengan pelayanan di PMK secara keseluruhan. Tuhan, kami memohon ampunan-Mu jikalau seringkali kami meremehkan pelayanan doa. Kami memohon ampunan-Mu jikalau kami seringkali melihat pelayanan sebagai sesuatu yang melakukan kegiatan aktivitas yang langsung terlihat hasilnya. Dan pada akhirnya kami melupakan dan meremehkan pelayanan doa. Padahal melalui doa kami seharusnya terus bergantung kepada Tuhan. Dan melalui doalah kami juga dapat melayani sesama kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, PMK-PMK lain yang mungkin juga bukan PMK kami. Karena itu biarlah ya Tuhan, kiranya kesempatan-kesempatan kami boleh berdoa, baik bagi PMK, baik bagi orang-orang di sekitar kami, baik bagi bangsa dan negara kami, itu menjadi kesempatan yang kami juga tidak lewatkan. Kesempatan yang kami dapat gunakan dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya apa yang kami nikmati melalui persekutuan pada hari ini boleh terus-menerus membangkitkan kehidupan doa secara khusus dalam kehidupan kami sebagai pengurus dan pelayan Tuhan, dan juga kehidupan doa di tengah-tengah PMK kami. Tuhan, masa-masa online bukan hal yang mudah bagi setiap kami, tapi biarlah kiranya di tengah-tengah masa-masa online ini, kebergantungan kami kepada Tuhan justru menjadi hal yang semakin nyata dan nampak. Di tengah-tengah masa-masa yang tidak mudah ini, kiranya relasi kami di dalam doa, mendoakan sahabat-sahabat kami, PMK-PMK lain, menikmati kesatuan di dalam doa itu juga menjadi hal yang terus-menerus kami nikmati, kami lakukan ya Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan dan dukungan melalui doa-doa sahabat-sahabat kami. Dan dengan sebuah visi yang sama, tujuan yang sama, kami boleh bersama-sama mendukung, bersama-sama saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Tolong kami ya Tuhan, dapat terus-menerus menikmati kebergantungan kami kepada Tuhan di dalam doa, dan juga menikmati relasi kami dengan saudara-saudara seiman di dalam doa. Biarlah kiranya apa yang kami nikmati dalam P5W ini boleh terus-menerus kami bawa pulang juga dalam PMK kami masing-masing, dan kiranya kebergantungan kepada Allah, kehidupan doa yang semakin kuat bergantung kepada Tuhan, itu dapat nampak dan nyata dalam pelayanan PMK-PMK yang ada di Jakarta. Kesatuan di dalam doa itu juga yang boleh terus menjadi kekuatan untuk melayani di tengah-tengah PMK-PMK Jakarta dalam masa-masa sulit ini. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan kami, kiranya Engkau Allah yang boleh mendengar setiap seru dan doa kami yang kami naikkan pada hari ini, baik bagi PMK kami maupun juga bagi PMK-PMK lain secara khusus yang ada di tengah-tengah kota Jakarta ini. Inilah doa dan permohonan kami di hadapan-Mu, di dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur untuk persekutuan kami pada sore hingga malam hari ini. Kiranya Engkau Allah yang boleh terus menolong dan juga memimpin pelayanan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Teman-teman boleh mengambil waktu teduh sejenak. Kepada pewarta, aku persilakan. Nah, teman-teman, saat ini kita akan masuk dalam warta. Mungkin karena beberapa warta udah beberapa kali ditampilkan di BS, aku akan lebih cepat, teman-teman. Boleh next. Nah, bersyukur ibadah hari ini boleh berlangsung dengan baik dan tidak akan berlangsung dengan sebaik ini jika tidak ada pelayan-pelayan yang sudah melayani kita pada hari ini. Teman-teman boleh mengucapkan terima kasih di kolom chat. Jadi ada pembicara Kak Debbie, MC ada Chai dari STAN 2018, keyboardis ada Livia dari STAN 2018, gitaris ada Andreas dari UNJ 2018, singer ada Juan dari UNJ 2017, dan
dari SEIS 2019, slider dan operator ada Vera dari FEB UI 2018 dan Gloria dari FMIPA UI 2017. Kemudian ada yang membuat flyer yang teman-teman lihat selama ini, ada Jans dari Fasilkom 2018. Kemudian yang mix lagu tadi teman-teman, ada Sifra dari FMIPA UI 2018, Aser dan pewarta, ada aku sendiri Alfa dari SEIS 2017, dan juga semua pengurus dan teman-teman yang sudah sharing dan memimpin sharing di breakout room tadi. Teman-teman boleh ucapkan terima kasih di room chat. Boleh next. Nah, kemudian mengundang teman-teman untuk hadir di Bible Study minggu depan, 30 dan 31 Agustus, eksposisi Yeremia 52 ayat 1 sampai 34. Ini adalah penutupan kitab Yeremia, teman-teman. Judulnya sesuai ya teman-teman, Endgame. Jadi diharapkan teman-teman untuk hadir menikmati pembinaan jadi penutupan kitab Yeremia. Dan mendorong juga teman-teman untuk tetap mendoakan pokok doa yang ada di buletin doa Nehemia, linknya tertera di situ. Kemudian bagi teman-teman yang ingin kirim salam atau kirim doa, boleh di Dudu PMKJ, jadi di situ juga linknya teman-teman itu akan ditampilkan di buletin Nehemia. Kemudian mendorong juga teman-teman untuk cek bio IG PMKJ. Nah, jadi bagi teman-teman yang membutuhkan rekaman Bible Study, membutuhkan buletin Nehemia, materi pemuridan online ataupun Bible Study, di situ ada semua teman-teman. Tinggal asal diklik teman-teman. Boleh next. Nah, ada juga pre-graduate weekend, jadi ini terbuka bagi teman-teman masih tingkat semester 5 atau 7, dan teman-teman alumni yang baru lulus akan diadakan 29. Bagi teman-teman yang mendaftar, itu mungkin kalau nggak lihat kontak person di bawah, bisa menghubungi teman-teman pengurus PMK. Selain itu teman-teman AI, jadi dengan tema Song in the Night akan diadakan selain 11 dan 12 dan 8-19 September. Bagi teman-teman juga yang ingin daftar, kita kontribusi 30.000 dan ada free buku PA sebagai gaya hidup. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar atau mencari info, silakan juga menghubungi pengurus NKJ, karena kalau mau lihat kontak person di situ lumayan kecil ya teman-teman. Udah habis ya, dipersilakan kepada